Film Kemah Terlarang Kesurupan Massal mengambil inspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2016. Kisah horor ini pertama kali ditulis dalam bentuk utas Twitter oleh Wahid Nur Rahim, kemudian dibuat novel dan kini diadaptasi ke layar lebar. Kemah Terlarang Kesurupan Massal menyoroti pengalaman perkemahan di hutan Wana Alus yang berubah dari kegiatan biasa menjadi teror supranatural ketika sekelompok siswa SMA mengalami kesurupan massal. Ini dia isi filmnya. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Wahyu datang ke sebuah SMA di Yogyakarta dengan tujuan untuk bertanya-tanya tentang peristiwa kasus kesurupan massal yang dialami oleh para siswa di SMA itu pada tahun 2016. Ternyata Wahyu berniat ingin mengangkat kisah kesurupan itu menjadi bukunya. Lalu seorang alumni SMA itu yang bernama Miko akan menjelaskan peristiwa kesurupan massal yang dialami oleh SMA itu. Ternyata para siswa kesurupan pada saat acara perkemahan dan terjadi di tahun 2016. Miko kemudian membuka album perkemahan di tahun 2016 dan menceritakan hal-hal mistis kepada Wahyu. Ia menunjukkan foto-foto kegiatan perkemahan dan sebelum kesurupan massal itu mereka sempat foto bersama. Miko mengatakan jika ia tidak menyangka perkemahan itu akan mengubah nasib mereka semua. Kemudian Miko memperlihatkan foto seorang perempuan yang bernama Rini dan ia sangat menyesal telah membiarkan Rini ikut bersama pada acara kemah itu. Kemudian cerita pun berfokus pada tokoh Rini dan beralih ke tahun 2016 di sekolah tersebut. Rini adalah anak perempuan yang sangat lemah. Ia seringkali sakit dan ternyata punya penyakit asma. Saat itu adalah jam pelajaran olahraga. Rini tanpa kelelahan saat disuruh berlari. Lalu ia pun menghirup inhalernya. Tidak lama kemudian sahabatnya yaitu Naila datang menghampirinya sambil membawakan seplastik es teh. Naila tampak khawatir melihat keadaan Rini. Ternyata Rini memaksakan diri untuk terus berlari berkeliling lapangan. Rini ingin fisiknya kuat. Alasan Rini ingin ikut di acara perkemahan nanti supaya ia dan timnya dapat memenangkan perlombaan dan tidak ingin menyusahkan mereka semua. Kemudian Naila mengatakan tidak perlu seperti itu. Menang itu tidak penting. Yang terpenting adalah di acara kemah nanti tidak terjadi apa-apa. Acara perkemahan itu selalu diadakan setiap 1 tahun sekali di sekolah tersebut, sehingga sudah menjadi kegiatan yang rutin dan tradisi di sekolah itu. Miko selaku ketua pelaksana melakukan survei di salah satu hutan yang ada di Yogyakarta. Namanya adalah Wana Alus. Ia pun ditemani oleh Chandra yaitu temannya. Saat itu Miko memutuskan untuk melakukan kemahnya di hutan Wono yang ada di bagian selatannya karena di bagian utara sudah penuh dan di bagian tengah yang sering hujan. Malam harinya Miko dan kakak pembina yang bernama Heru mencoba meminta izin kepada ketua desa tersebut untuk acara perkemahannya. Hutan itu dianggap sakral dan sudah lama ditutup oleh warga sekitar. Namun Miko sangat memohon agar jika tidak diizinkan, ia harus mencari hutan yang lainnya dan ia pun sudah tidak punya waktu. Acara perkemahannya akan diadakan minggu depan. Miko dan Mas Heru sangat memohon kepada ketua desa itu dan Mas Heru berjanji akan terus menjaga anak-anak mengawasi sampai acara akhir. Pada akhirnya ketua desa itu pun mengizinkan para kakak kelas menjelaskan tentang hutan itu. Di sisi lain, Naila mencari informasi tentang hutan itu di internet dan betapa terkejutnya ya ketika melihat beberapa artikel yang membahas kemistisan dari hutan itu. Ternyata ada sebuah berita di mana pada tahun 2004 pernah terjadi kesurupan massal di hutan tersebut. Ia pun menceritakan hal itu kepada Rini, namun Rini memintanya untuk tidak membaca berita-berita itu. Takutnya menjadi kepikiran. Kakak kelas yang lain yaitu namanya adalah Lydia mengingatkan semua di kelas agar membawa peralatan yang dibutuhkan. Kemudian kakak kelas yang lain yang pakai kerudung ini namanya adalah Kak Vena. Ia memberikan selembaran kertas berupa persetujuan orang tua yang harus adik-adik kelasnya itu lengkapi. Hari demi hari berlalu dan acara perkemahan hampir tiba. 1 hari sebelum acara perkemahan semua persiapan disiapkan, termasuk Rini yang membawa obatnya. Namun Rini pun dimarahi oleh kakak kelasnya dan ia mengatakan tidak perlu bawa banyak-banyak obat karena sudah disiapkan di ruang UKS. Acara perkemahan itu nantinya akan ada pertunjukan drama yaitu tentang kisah Roro Putri dan Mas Heru yang melatih anak-anak dalam drama tersebut. Namun saat tengah-tengah latihan tiba-tiba orang yang memerankan tokoh Rini itu yaitu Kiki seketika mimisan sehingga terpaksa acara latihan pun sementara dihentikan. Mas Heru tak bisa membiarkan hal ini terjadi. Harus ada orang yang pasti memerankan tokoh Roro Putri. Tetapi ia pun tidak boleh asal dalam memilih orang yang memerankan tokoh Roro Putri. Harus orang yang memiliki weton Selasa Kliwon. Dan ternyata selain Kiki
Kiki, Rini adalah orang yang memiliki weton Selasa Kliwon. Sehingga saat itu Mas Heru pun menawarkan Rini untuk memerankan tokoh Roro Putri. Awalnya Rini tidak mau, tetapi karena dukungan dan dorongan dari Naila, akhirnya Rini pun mencobanya. Pada malam harinya, Miko bersama Mbah Sonto meminta izin kepada para penghuni di hutan Wono Alus karena di hutan itu ada penunggunya yang mana hidup lebih lama dari umat manusia dan mereka harus menghormatinya. Kemudian Mbah Sonto memperingatkan Miko agar tidak boleh masuk ke area Sendang agar tidak membongkar sesajen yang telah dikubur itu. Kemudian Miko pun menghampirinya. Mbah mengatakan jika penghuni hutan ini sudah mengizinkan mereka untuk melakukan kegiatan perkemahannya, tetapi ia memberikan pesan agar mereka selalu jaga sikap. Setelah itu Mbah Sonto mendoakan agar acara kemahnya lancar. Kemudian dia pun pulang duluan, namun tidak lama kemudian Miko pun malah membongkar kembali sesajen yang sudah dikubur itu, dan entah apa alasannya. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Akhirnya para anak-anak SMA itu datang ke lokasi perkemahannya, yaitu hutan Wono Alus. Mereka semua pun menaiki mobil tentara dan di sepanjang perjalanan mereka bercengkrama satu sama lain. Setibanya di hutan itu, Rini seketika muntah-muntah karena sepanjang perjalanan dia merasa mual. Kemudian untuk sampai di hutan Wono Alus, mereka pun diharuskan menyeberangi jembatan sungai, dan di saat itu Rini melihat sesosok penampakan Roro Putri. Ia mendengar suara nyanyian sinden, namun ia pun disadarkan oleh kakak kelasnya dan diminta untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi perkemahan, Rini yang merasa lelah langsung duduk dan menghirup inhalernya. Lalu ia pun disemangati oleh Miko yang sepertinya suka dengannya. Tidak lama kemudian semua siswa pun diminta untuk berbaris. Agar acara berjalan dengan lancar, Miko mengajak mereka untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Saat berdoa dengan khusyuk, Rini merasakan ada seseorang yang menghampiri dirinya. Seorang wanita bermata panjang dengan suara gemercik perhiasan pada setiap langkahnya. Saat ia membuka mata, seketika ada suara keras yang terdengar di telinganya. Hal itu membuat Rini seketika tersungkur ke bawah tanah. Itu pun membuat keadaan menjadi heboh. Rini yang panik kemudian berdiam diri di dalam tenda. Ia pun dihampiri oleh sahabatnya, Naila, dan Naila mengatakan apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai ia ketakutan seperti itu. Namun Rini tak mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu Kiki dan teman-temannya datang ke tenda Rini. Kiki berniat memberikan baju Roro Putri kepada Rini karena kata Mas Heru Rini akan menggantikannya menjadi tokoh Roro Putri, dan Kiki terlihat tidak senang jika Rini menggantikannya. Film beralih kepada Lydia yang sedang mengecek keadaan di daerah Sendang, yang mana seperti yang sudah diinfokan jika daerah Sendang itu tidak boleh diisi atau dibangun tenda. Tapi saat itu Lydia melihat ada sebuah tenda yang terbangun di sana. Lydia menginformasikan hal itu kepada Miko melalui HT-nya. Lalu ia pun mengecek siapa orang yang ada di dalam tenda itu. Ia pun melihat sosok memakai kemben masuk ke dalam tendanya. Namun saat ia cek tidak ada siapapun di dalam tenda itu. Tiba-tiba ia pun berpindah ke alam lain. Di sini ia mendengarkan bisikan-bisikan yang keluar dari HT-nya, dan bisikan itu menyuruhnya untuk segera pulang dari tempat itu. Lydia yang ketakutan hanya bisa menutup telinganya. Tetapi seketika itu Lydia sadar dan keadaan berubah kembali. Lydia yang ketakutan berlari menuju keramaian. Ia pun bertemu dengan Miko. Lydia memberitahu jika di dekat Sendang ada suara misterius yang menghantuinya. Miko lalu berusaha mengeceknya, tetapi sebelum itu ia minta Lydia untuk tutup mulut dan tidak menceritakan hal itu kepada orang lain. Di dekat Sendang, Miko tidak melihat apapun. Lalu supaya kondisi aman, Miko pun melemparkan banyak beras kuning yang mana itu adalah suruhan dari Mas Heru yang dipercaya dapat menenangkan para penunggu di sana. Namun kemudian ada sosok ular yang mendatanginya. Sosok ular hitam yang sangat besar, dan ular itu pun langsung mematuk Miko. Tapi beruntung Miko pakai celana panjang dan juga sepatu yang tebal sehingga ia pun tidak tergigit, dan tidak lama Miko memotong ular itu menggunakan pisaunya. Namun tiba-tiba ular itu menghilang dan ternyata ular itu adalah ular gaib. Kemudian cerita beralih kepada para siswa yang melakukan berbagai perlombaan. Ada lomba tarik tambang, memasang tandu, dan juga membangun tenda. Namun di antara semua perlombaan itu tim Rini kalah, sementara tim Kiki yang selalu menang. Rini pun selalu diejek. Pada saat waktu istirahat, Rini cuci muka ke toilet, lalu Kiki dan temannya pun datang juga ke toilet, sehingga saat itu Rini langsung sembunyi ke dalam bilik kamar mandi. Saat itu Kiki membicarakan Rini dan meledeknya. Rini pun mendengarkan ucapan itu sambil merasa sakit hati. Ternyata saat itu Kiki hendak mengganti pembalut.
karena ia sedang menstruasi. Namun Kiki memiliki sifat yang jorok, di mana pembalut bekasnya ia buang sembarangan. Padahal saat itu ia sedang berada di tengah hutan. Namun Kiki tidak peduli pada hantu dan ia mengatakan jika hantunya yang akan ia takuti. Setelah Kiki pergi, Rini pun keluar dari kamar mandi. Saat Rini akan kembali ke rombongan, seketika langkahnya terhenti karena ia mendengar suara tangisan di bilik kamar mandi. Ia berpikir itu adalah salah satu siswa yang sedang menangis. Kemudian ia pun menyuruh siswa itu untuk berhenti menangis dan kembali ke rombongan karena waktu istirahat sudah hampir habis. Namun orang di dalam kamar mandi itu tidak menjawab. Rini membuka kamar mandinya, ternyata tidak ada siapapun di sana. Rini memutar badannya. Seketika ia terkejut karena melihat bayangan Roro Putri pada pantulan cermin, dan kemudian terdengar suara cincin terjatuh. Rini berusaha mengambil cincin mustika itu, tapi seketika muncul ular hitam besar dari dalam kamar mandi dan ular itu pun seketika mematuk tangan Rini, dan hal itu membuat Rini sangat terkejut. Lalu ia pun berlari menuju rombongan kembali ke acara. Perlombaan kembali dimulai dan kali ini adalah lomba estafet. Saat itu semua orang menganggap Rini tim yang paling remah di antara tim yang lain dan akan kalah lagi karena Rini yang lemah. Namun kali ini berbeda. Setelah dipatok oleh ular itu, tiba-tiba Rini pun berhasil memenangkan lombanya. Chandra berhasil memotret Rini ketika sedang berlari dan ia pun melihat sesuatu di belakang Rini. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Lydia. Lydia menceritakan kejadian mistis yang ia alami tentang suara misterius yang ada di daerah Sendang, dan ia pun mengaku melihat perempuan memakai kemben masuk ke dalam tenda yang ada di sana. Tiba-tiba hari berubah menjadi gelap, tetapi Vena tiba-tiba datang dan Lydia tidak menceritakan hal-hal seperti itu supaya mereka tidak berpikiran aneh-aneh dan acara bisa selesai sampai akhir. Kemudian Mas Heru datang ke acara perkemahan itu. Ia pun langsung dibawa oleh Miko ke daerah Sendang dan dia menceritakan jika tadi Lydia mengalami hal mistis di tempat ini. Kemudian Mas Heru pun mengeluarkan sebuah kertas berisikan mantra berbahasa Jawa kuno. Ia pun membacakan hal itu supaya penunggu setempat merasa tenang, tetapi seketika Mas Heru malah muntah-muntah. Di sisi lain, anak-anak melanjutkan kegiatan, yaitu menebak sandi Morse, dan ketika itu seorang siswa bernama Mada yang akan memberikan simbolnya. Tetapi seketika Mada kerasukan, kemudian sosok yang merasuki Mada memberikan simbol-simbol kata yang mana jika diartikan menghasilkan kata dendam, darah, dan juga tangisan. Kemudian Mada naik ke atas tembok jembatan dan seketika ia menjatuhkan dirinya sendiri ke bawah sungai itu dan kepalanya terbentur oleh bebatuan yang ada di sana. Terlihat darah Mada mengalir membuat air sungai berubah menjadi warna merah. Semua orang tampak histeris melihat itu. Tidak ada satupun orang yang berani mendekatinya, tetapi Mada masih saja tetap kerasukan dan ia membentur-benturkan kepalanya sendiri kepada batu itu. Dan setelah Mada cukup tenang, para kakak kelas pun mulai berani untuk mendekatinya. Mereka mulai membawanya ke tenda. Saat malam harinya, Mada pun kerasukan semakin parah dan dia berteriak-teriak tidak jelas, membuat keadaan menjadi panik. Kemudian Mas Heru datang dan ia pun mengeluarkan kertas berbahasa Jawa kunonya lagi, berniat mengeluarkan makhluk halus yang ada di dalam tubuh Mada. Namun hal itu tidak mempan. Sosok lelembut yang ada di dalam tubuh Mada itu tidak takut dengan bacaan dari Mas Heru. Kemudian di tengah-tengah kepanikan Rini melihat sosok Nyi Roro Putri ada di antara mereka. Rini melihat sosok itu berpindah-pindah tempat dan seketika Roro Putri ada di pangkuannya. Rini sangat terkejut, lalu ia pun berlari menuju tendanya. Di dalam tenda, Rini sangat ketakutan. Ia merasakan seperti ada sosok yang terus memantaunya. Ia pun melihat Roro Putri ada di sana dan seketika itu ia pun kerasukan. Di sisi lain, para kakak kelas disuruh oleh Mas Heru untuk datang ke rumah Mbak Sonto agar dapat membantu kesurupan yang terjadi di perkemahan. Sementara itu, tidak hanya Mada yang kerasukan, tiba-tiba saja Kiki pun ikut kerasukan juga. Dan kemudian datanglah Rini dari belakang dan ternyata dalam keadaan kesurupan Nyi Roro Putri. Di saat itu ada 3 orang yang kesurupan dan mereka pun seolah berbuat drama, di mana lelembut yang merasuki Mada tidak suka kepada Nyi Roro Putri, sementara lelembut yang memasuki Kiki berusaha minta ampun dan meminta maaf kepada Nyi Roro Putri. Tetapi keributan itu pun seketika terhenti saat Mbak Sonto datang atau membawa sesajen yang berasap dan membuat para lelembut yang merasuki tubuh
tubuh mereka menjadi lemah. Ketiga orang yang kerasukan itu pun dibawa ke UKS. Di dalam UKS, mereka pun tetap bersandiwara, di mana lelembut yang merasuki Mada terus saja bertengkar dengan Nyi Roro Putri. Sementara lelembut yang memasuki Kiki terus berusaha meminta maaf pada Nyi Roro Putri. Mbah Sonto merasa ini sudah tidak benar dan mereka bertiga harus dibawa pergi dari tempat ini. Namun saat itu hujan sedang turun dengan derasnya, membuat jembatan desa menjadi rusak sehingga mereka semua tidak dapat keluar dari kawasan perkemahan itu. Mbah Sonto minta para kakak kelasnya untuk menjaga anak-anak terutama yang kesurupan. Sementara ia akan pulang duluan dengan cara berjalan keliling dan ia pun akan minta warga desa untuk membuat jembatan darurat supaya mereka bisa pulang. Kemudian ia pun minta Miko untuk menghentikan acara perkemahan sampai ia kembali lagi, dan ia minta mereka untuk memantau Rini yang kerasukan Nyi Roro Putri. Setelah Mbah Sonto pulang, Mas Heru masuk ke dalam tenda dan melihat anak-anak yang surupan tadi sudah tenang. Tetapi ia pun mengundang para hantu untuk merasuk anak-anak itu lagi dengan cara menaburinya dengan beras kuning, kemudian membentuknya dengan simbol segitiga. Mada kerasukan lagi. Di saat itu Mas Heru menyembah kepadanya dan ia ingin minta petunjuk, yaitu wahyu matukromo. Intinya Mas Heru ini sedang mencari sesuatu benda, yaitu cincin mustika, dan ia bertanya kepada lelembut itu di mana letak mustika itu berada. Namun lelembut itu mengatakan jika mustika sudah diambil oleh salah satu siswa, yaitu adalah Rini. Kemudian Miko dan para tua pelaksana yang meminta agar acara perkemahannya terus dilanjut ini harus dihentikan, sementara Mas Heru memaksa mereka agar melanjutkan acaranya kembali. Adegan beralih kepada para anak-anak yang sedang makan bersama saat itu. Terlihat Rini pun ikut makan bersama. Kemudian Lydia, si kakak kelas yang menyuruh Rini untuk makan jangan diam terus menerus. Rupanya ia tidak tahu jika saat itu Rini masih kesurupan. Rini mengatakan jika ia setiap makan butuh hiburan, dan Lydia yang malah berkata kasar kepadanya, dan seketika itu Lydia menjadi kaku. Ia pun langsung terjatuh. Lalu tidak lama ia pun muntah-muntah dan mengeluarkan kecoa dari mulutnya. Hal itu membuat para anak-anak merasa jijik sekaligus ketakutan. Setelah itu Lydia tiba-tiba kerasukan. Ia pun menari dan juga bernyanyi. Lalu ia pun mendekati Rini, menyembah kepadanya, dan tiba-tiba Lydia pun membenturkan kepalanya sendiri. Namun tak lama Mas Heru datang. Setelah itu Mas Heru memperingati anak-anak untuk segera tidur dan istirahat. Ia akan membangunkan mereka semua untuk kegiatan jurit malam. Saat semua anak-anak sudah tidur, Rini masih tetap terbangun. Saat itu Naila melihatnya dan kebetulan Naila pun sakit perut. Lantas Naila meminta Rini untuk mengantarnya ke toilet. Saat tengah buang air besar, Naila pun dikejutkan karena ada ular di belakangnya, dan ular itu pun hampir mematuk dirinya. Namun beruntung Rini datang dan ia pun mengulurkan tangannya, membuat ular itu bergerak mundur. Saat itu Naila tidak tahu jika Rini masih kerasukan oleh sosok Nyi Roro Putri. Dan kemudian Nyi Roro Putri memberitahukan jika tempat ini tidak layak dihuni oleh manusia. Setelah itu ia berkata salah satu di antara mereka ada yang berniat jahat. Mas Heru yang ingin tetap melanjutkan acara perkemahan, ia beralasan ingin melanjutkan acara karena ia tidak mau acara kemah ini gagal, karena jika gagal malu dengan acara kemah tahun lalu. Ia ingin acaranya tetap berjalan. Saat itu Miko pun berhasil dibujuk oleh Mas Heru dan setuju untuk melanjutkan acaranya kembali. Sementara ketua pelaksana lain yaitu Vena merasa kontra dan tidak mau bertanggung jawab jika ada hal buruk yang nantinya terjadi. Kemudian supaya acara jurit malam berlangsung dengan aman, Miko pun melaksanakan perintah dari Mas Heru, yaitu menabur beras kuning di area perkemahan, yang mana itu diyakini dapat menenangkan para lelembut. Tengah malam pun tiba. Acara jurit malam akan segera dilaksanakan. Semua anak-anak dibangunkan dan disuruh untuk berbaris pada malam hari. Kali ini semua peserta disuruh untuk berkelompok. Satu kelompok berisi 5-6 dan kemudian mereka pun ditutup matanya. Mereka semua harus menelusuri hutan sampai tiba ke pos masing-masing. Saat itu kelompok Rini mulai berjalan dengan mata yang sudah tutup, tetapi Rini tertinggal oleh rombongan dan ia tertinggal sendirian di tengah hutan. Para anggota kelompok sudah sampai di pos tujuan dan mereka mulai menghitung. Jika anggota
anggotanya kurang satu, yaitu adalah Rini. Sementara itu di dalam bayangannya Rini sudah ada di dunia lain. Di sisi lain, Nayla sahabatnya Rini merasa khawatir. Lalu ia pun mencari Rini sendirian ke tengah hutan. Namun sayangnya ia pun malah bertemu dengan pocong, dan ketika pocong itu pun merasuki tubuh Nayla. Sementara itu salah satu kakak kelas yaitu Chandra melihat di daerah Sendang Mas Heru sedang bertapa di sana. Namun anehnya dililit oleh ular-ular besar. Seketika dihampiri ternyata Nayla sudah kerasukan. Lalu Nayla pun dibawa ke barak. Saat itu Nayla kerasukan oleh sosok pocong. Pocong itu pun terus berteriak mencari kain kafannya. Ia tidak mau diam dan terus meliuk-liuk tubuhnya. Akhirnya kakak kelas yaitu Vena mempunyai sebuah ide di mana dia akan membungkus tubuh Nayla dengan sebuah kain jarik supaya sosok lembut di dalam tubuhnya menjadi lebih tenang. Setelah itu tiba-tiba para siswa yang lain ikut kesurupan juga, membuat suasana menjadi semakin menyeramkan. Untungnya tidak lama Mbak Sonto datang kembali ke tempat itu dan melihat suasana sudah tidak terkendali. Banyak siswa yang sudah kesurupan. Mbak Sonto mulai berusaha menyadarkan mereka semua, dan pada saat akan berusaha menyadarkan Nayla, sosok pocong yang di tubuhnya tidak mau keluar dan malah menyakar wajahnya Nayla sampai berdarah-darah. Sementara di dunia lain, Rini yang dikepung oleh sosok tinggi kurus yang mana berkulit hitam dan sangat mengerikan. Mereka seperti pengawal kerajaan. Ia pun dibawa entah kemana. Kemudian pengawal itu pun seketika pergi berpencar. Di saat itulah Rini bersembunyi di balik sebuah pohon yang besar. Kemudian Rini sadar di jari manisnya ada sebuah cincin mustika. Ia pun melepaskan cincin itu dan tiba-tiba ada tangan Nyi Roro Putri yang mengarah padanya. Nyi Roro Putri pun menyuruh Rini untuk mengikutinya. Keesokan harinya para kakak kelas mulai sadar jika Rini masih menghilang dan belum ditemukan. Mereka pun mencari Rini ke dalam hutan. Namun saat dalam proses pencarian itu, mereka pun diganggu oleh sosok tinggi kurus dan langsung menyerang fisik mereka. Sampai-sampai ada yang kakinya tertusuk oleh pohon dan juga ada orang yang membenturkan kepalanya sendiri. Melihat teman-temannya terluka, Miko menyuruh Chandra untuk membawanya ke barak kembali, dan ternyata di sana masih ada Mbak Sonto yang sedang menenangkan anak-anak, sehingga teman-temannya yang masih kerasukan itu langsung disadarkan oleh Mbak Sonto. Lalu Mbak Sonto bertanya kenapa acaranya masih dilanjutkan dan kemana Mas Heru, pembina mereka itu. Lalu Chandra mengatakan jika semalam ia melihat Mas Heru sedang bertapa di pinggir Sendang, namun tubuhnya dililit oleh ular besar. Mendengar itu, Mbak Sonto pun minta Chandra untuk menemaninya ke daerah Sendang, dan setelah dicek ternyata di sana banyak sekali berwarna kuning. Chandra mengatakan jika Mas Heru melakukan itu untuk mengusir atau menenangkan para lelembut, tetapi ternyata menurut Mbak Sonto beras kuning itu malah untuk mengundang para dedemit, dan dari situlah Mbak Sonto mulai mengetahui jika Heru itu pun berniat jahat melakukan perkemahan di hutan ini. Sementara itu Miko masih mencari Rini sendirian. Di tengah jalan naas ia pun melihat dikejar oleh sosok tinggi kurus. Di situ ia pun berlari tidak melihat jalan sampai kepalanya terbentur oleh dahan pohon yang membuatnya seketika pingsan. Rini terus dibawa oleh Nyi Roro Putri ke tempat persembunyiannya. Di sana Nyi Roro Putri pun mengatakan jika sudah lama ia mengincar ini, dan akhirnya mereka pun dapat bertemu juga. Ternyata diam-diam Mas Heru mengikuti mereka. Mas Heru menjelma menjadi sosok ular, dan atau mereka dari kejauhan Nyi Roro Putri mengira inilah yang mengincar mustika cincin miliknya, di mana mustika ini dapat mengendalikan semua makhluk hidup dan dapat mengabulkan semua keinginan. Nyi Roro Putri akan memberikan cincin itu asalkan Rini membantunya untuk membalaskan dendamnya. Ternyata di zaman dahulu Roro Putri adalah seorang gadis yang malang, yang mana dia meninggal di tangan orang yang sangat dicintai, yaitu oleh kekasihnya sendiri. Kekasihnya itu disuruh untuk membunuh Nyi Roro Putri agar perintah dari ayahnya yang saat itu adalah seorang raja, dan saat ini Nyi Roro Putri ingin balas dendam membunuh raja dan kekasihnya itu. Dan sepertinya sosok raja itulah yang merasuki tubuh Mada, sementara lelembut yang merasuki Kiki yang minta ampun adalah arwah kekasihnya. Pada intinya adalah Nyi Roro Putri ini ingin balas dendam kepada mereka berdua. Jika berhasil maka cincin mustika akan diberikan. Tetapi ternyata Nyi Roro Putri salah sangka, bukan Rini yang menginginkan cincin itu, tetapi orang itu adalah Mas Heru. Kemudian Nyi Roro Putri menyadari Mas Heru yang tengah menjelma menjadi sosok ular. Lalu ia pun mendekatinya. Ternyata setelah ditanya-tanya ternyata benar Heru lah yang menginginkan mustika itu. Nyi Roro Putri akan memberikan cincinnya kepada Heru asalkan Heru dapat membalaskan dendamnya bagaimanapun caranya itu, dan Heru pun menyetujuinya. Setelah itu Heru kembali ke dunia nyata dan ia membangunkan Miko yang tengah pingsan.
Miko yang sadar seketika panik dan ia akan segera mencari Rini lagi. Tetapi ternyata Rini sudah ada di depannya. Setelah itu Mas Heru membawa Miko dan Rini kembali ke acara kemah. Acara kemah sudah dibubarkan oleh Mbak Sonto, tetapi Heru tetap ingin melanjutkannya. Bahkan pada malam ini Mas Heru berusaha akan mengadakan pentas drama. Mbak Sonto sudah tahu niat buruk Heru di hutan ini, tetapi Heru mengabaikan kemarahan Mbak Sonto. Dan entah mengapa pada hari itu semua siswa seperti terhipnotis menyiapkan acara untuk pentas drama malam nanti. Akhirnya malam pun tiba dan pentas dramanya Roro Putri akan segera digelarkan. Ketika Mas Heru jadi dalangnya, ia yang akan membacakan jalan ceritanya. Mula-mulanya Rini tampil sebagai Nyi Roro Putri, kemudian Miko menjadi sang pangeran atau kekasihnya. Di cerita itu Roro Putri pun didekati oleh raja dan raja ingin Roro Putri menjadi selir atau istrinya. Tetapi Nyi Roro Putri jatuh cinta kepada putra raja dan mereka pun menjalankan hubungan terlarang hingga pada akhirnya hubungan mereka pun diketahui oleh raja dan raja minta anaknya untuk memilih antara Nyi Roro Putri atau kekuasaan, dan ternyata pangeran memilih harta atau kekuasaannya daripada cinta Roro Putri, sehingga saat itu pangeran akan membunuh Roro Putri atas perintah ayahnya. Tetapi saat itu Mas Heru sebagai pengatur jalannya cerita menyuruh Nyi Roro Putri untuk melawan dan menyerang balik menusuk sang pangeran, sehingga di akhir cerita Nyi Roro Putri lah yang menang. Padahal cerita aslinya Nyi Roro Putri itu sudah tiada, tertusuk. Nah, karena di akhir cerita Nyi Roro Putri menang dan berhasil membalaskan dendamnya, maka dari itulah cincin mustika itu akan diberikan kepada Mas Heru. Kemudian Mas Heru bertanya kepada Nyi Roro Putri, "Di manakah mustikanya?" Dan ternyata masih ada di tangan Rini. Heru meminta Rini untuk menyerahkan cincin mustikanya. Namun saat itu Rini mulai melepaskannya, tetapi Rini berpikir lagi, jika dia tidak mau cincin itu jatuh ke tangan orang yang serakah, dia tidak mau mustikanya disalahgunakan. Kemudian seketika semua para penonton kerasukan oleh para demit yang hadir di tengah-tengah itu. Rini pun melihat kobaran api unggun dan dia pun terpikir untuk membakar cincin itu. Rupanya tidak menjadi milik Mas Heru. Rini mencoba menggapai api unggun, namun ia pun dihadang oleh para siswa yang sedang kesurupan. Begitu pula dengan Mas Heru yang berusaha mengejar Rini. Dengan sekuat mungkin Rini terus berusaha bergerak mendekati api unggun ini. Ia sangat berusaha hingga pada akhirnya ia berhasil melemparkan cincin mustika itu ke api unggun sehingga cincin itu musnah terbakar. Setelah itu Rini pun menghadap kepada Nyi Roro Putri. Ia sangat berterima kasih karena Rini tidak memberikan cincin itu kepada orang yang serakah. Sejak awal ia tahu Rini adalah orang yang baik dan memiliki hati yang bersih, dan mulai saat itu Nyi Roro Putri pun senang kepada Rini dan ia berjanji akan terus ada bersamanya untuk menjaga dirinya. Ya, intinya Nyi Roro Putri ini adalah jadi kodamnya Rini. Setelah itu semua siswa dan orang-orang yang ada di sana pun seketika pingsan. Keesokan harinya Rini sadar dari pingsannya. Ia pun kerumuni oleh siswa lainnya. Kemudian Kiki, orang yang selama ini tidak suka kepadanya, meminta maaf kepada Rini, dan Rini senang melihat Miko baik-baik saja. Padahal semalam jantungnya tertusuk oleh keris dan ia pun sangat senang Miko masih hidup. Untungnya pada kesurupan masal itu tidak ada korban jiwa, hanya saja mereka mengalami luka-luka dan mereka pun segera mengakhiri perkemahan dan pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, mereka pun disucikan oleh Mbah Sonto dengan air sungai yang ada di sana. Setelah itu semua anak-anak pulang dengan mobil tentara lagi, dan perkemahan itu akan mereka ingat seumur hidup menjadi perkemahan yang paling menyeramkan yang pernah mereka alami. Sejak saat itu Nyi Roro Putri terus mengikuti Rini kemanapun ia pergi, dari tahun 2016 sampai tahun 2023, dan bahkan mungkin sampai saat ini sosok Roro Putri terus saja menempel di badan Rini. Saat itu Rini pun datang kembali ke hutan Wonoalus. Terlihat rambutnya sudah sangat panjang, mirip seperti Nyi Roro Putri. Nyi Roro Putri kemudian bertemu dengan Mbah Sonto. Mbah Sonto meminta Nyi Roro Putri untuk pergi dan tidak mengganggu Rini lagi. Dan saat itu Roro Putri berbalik badan dan ia pun hanya tersenyum secara mengerikan. Film pun diakhiri dengan Mas Heru yang terlihat masih mengenakan pakaian dalang dan ternyata ia berubah menjadi gila. Nah teman-teman, karena kepikiran cincin mustika yang terbakar itu, ia mungkin merasa bisa mengendalikan seluruh makhluk hidup dan semua keinginannya menjadi terkabul. Namun hal itu hanya di dalam pikiran dan ceritanya pun berakhir.